Cerita dimulai dengan menampilkan beberapa mobil Interpol yang membawa seorang saksi penting bernama Keith. Diketahui bahwa Keith adalah mantan anggota organisasi kriminal bernama Red Mountain. Kelompok ini sering melakukan eksperimen ilegal yang sangat berbahaya. Karena alasan ini, para agen pemerintah berusaha keras untuk mengungkap kebusukan kelompok Red Mountain dengan menjadikan Keith sebagai saksi kunci untuk bersaksi di hadapan semua anggota PBB. Namun, ketika Keith sedang dalam perjalanan menuju markas, tiba-tiba anggota Red Mountain muncul dan menghadang mobil Interpol. Mereka langsung melepaskan tembakan, menyebabkan baku tembak yang menewaskan beberapa agen. Dari insiden tersebut, hanya seorang wanita bernama Lynn yang selamat, dan dia langsung membawa Keith pergi dari tempat itu. Kemudian, film beralih ke seorang pria bernama Travis yang sedang minum-minum di pantai Florida bersama ayah mertuanya, Frank. Sedikit informasi, Travis adalah mantan tentara Amerika yang kini telah menjadi pembunuh bayaran. Namanya sangat dikenal di dunia kriminal, sering disewa oleh mafia atau pejabat korup untuk membunuh lawan politik atau orang-orang yang dianggap mengancam posisi mereka. Meskipun Frank mengetahui pekerjaan Travis, dia tidak mempermasalahkannya karena, di matanya, Travis adalah pria keluarga yang baik dan bertanggung jawab. Setelah memancing, mereka melanjutkan perjalanan untuk menabur abu istri mendiang Travis. Setelah itu, Travis, yang ingin bersenang-senang, memutuskan pergi ke bar. Dia menikmati tarian dari para wanita seksi. Beberapa saat kemudian, dua orang asing terlihat mengawasinya. Travis, yang menyadari keberadaan mereka, langsung menyeret kedua orang itu ke toilet dan mengunci pintunya agar mereka tidak mengganggunya. Tak lama kemudian, bos mereka, Jim, datang menemui Travis. Jim adalah rekan Travis saat masih aktif di militer. Dia menjelaskan bahwa kedatangannya kali ini adalah untuk menyewa jasa Travis guna membunuh seorang mantan anggota Red Mountain yang telah mengkhianati kelompoknya. Target tersebut termasuk seorang agen wanita yang sebelumnya berhasil melarikan diri. Awalnya, Travis menolak karena masih berduka atas kematian istri dan anaknya. Namun, setelah mendengar bayaran sebesar $1 juta per hari, Travis berubah pikiran dan menerima kontrak tersebut, meskipun targetnya berada di bawah perlindungan Interpol dan anggota PBB. There's your target. Her name's Lynn Bissett. Setelah dijelaskan mengenai dua target tersebut, Travis dengan cepat mengetahui bahwa latar belakang Lynn adalah seorang janda dengan satu anak. Ia juga melihat ini sebagai peluang untuk mencari tahu keberadaan Keith yang sedang disembunyikan oleh Interpol. Keep reading, pal. We're wheels up in 10. Keesokan paginya, Travis sudah berada di Hong Kong. Ia langsung pergi ke rumah Lynn untuk mencari tahu keberadaannya dengan bertanya kepada ibu dan anaknya yang berada di rumah. Looking for an old friend, Lynn Bissett. We spent a semester abroad together at Oxford. Karena Travis cukup pandai bersosialisasi, akhirnya anak Lynn, Christopher, mengatakan bahwa ibunya masih di Afrika dan akan kembali ke Hong Kong dalam beberapa hari. Setelah meminta bantuan dari tim pelacak lokasi, Travis akhirnya berhasil menemukan Lynn yang masih berada di bandara Afrika. Dia segera memerintahkan beberapa anggota Red Mountain untuk menyuap bandara agar penerbangan ke Hong Kong ditunda, sehingga Travis bisa merayu dan menangkap Lynn saat mereka bertemu. Saat akhirnya berhadapan dengan Lynn, Travis, mantan playboy, langsung melancarkan rayuan maut. Ia lalu mengajak Lynn makan bersama di restoran dekat bandara sambil menunggu penerbangan yang tertunda. Can I take you out to dinner? I know a much better restaurant than this. Selama waktu mereka bersama, mereka mulai saling terbuka dengan menceritakan kehidupan masing-masing. Travis menceritakan tentang anak dan istrinya yang telah meninggal karena kecelakaan. I lost my wife and son a year ago this week. Namun, karena mereka sudah semakin dekat secara romantis, akhirnya mereka sepakat untuk menginap di hotel terdekat. Keesokan paginya, Travis mendapat kesempatan untuk mengambil ponsel Lynn. Secara diam-diam, ia mulai menyalin data penting dari ponsel tersebut. Namun,
Saat ia hendak menghabisi Lin, Travis tidak jadi menembak karena merasa tidak sanggup membunuh seorang janda beranak satu. Setelah Travis meninggalkan hotel, Lin yang baru menyadari bahwa datanya telah disalin, langsung mengejar Travis. Dia pun menodongkan pistol ke arah Travis, hingga pada saat itu terjadi baku tembak. Namun, sayangnya, Travis harus tertembak tepat di dadanya. Tidak diketahui apa yang terjadi pada Travis, namun yang jelas tubuhnya dibawa ke markas kelompok Red Mountain. Mereka akan melakukan eksperimen pada tubuh Travis untuk menghidupkan kembali orang mati. Jadi, dia yang sudah mati bisa hidup kembali berkat teknologi yang diciptakan oleh kelompok tersebut. Do you remember? Tak lama kemudian, pemimpin Red Mountain, Wetzler, muncul. Dia menjelaskan kepada Travis bahwa tujuan dari eksperimen ini adalah memberikan kesempatan hidup bagi orang yang sudah meninggal. Namun, pemerintah secara tegas melarang eksperimen ini karena dianggap telah melampaui batas kemanusiaan. Karena tetap ingin melanjutkan eksperimen, Wetzler mulai memberi perintah kepada Jim untuk membunuh Keith di tempat persembunyiannya. Yes, sir. Godspeed. Hal ini dilakukan agar Keith tidak membocorkan informasi penting tentang rahasia eksperimen kepada agen pemerintah. Sebelum kembali ditugaskan untuk membunuh Lin, Travis tiba-tiba mendengar fakta mengejutkan. Ternyata, tujuan dari eksperimen ini adalah untuk menghidupkan kembali para pembunuh bayaran profesional yang akan digunakan sebagai mesin pembunuh elit milik Red Mountain. Siapapun yang telah dibangkitkan dapat diatur kehidupannya dalam waktu 24 jam. Jadi, jika waktu yang diberikan habis, orang tersebut akan mati dan hanya akan dihidupkan kembali jika dibutuhkan. Mendengar fakta ini, Travis yang kesal karena telah dibohongi langsung mengamuk. Dia menyandera seorang dokter, lalu mulai menyerang para penjaga yang berjaga di tempat tersebut. Setelah berhasil membunuh beberapa penjaga, saat hendak keluar dari tempat itu, Travis tiba-tiba berhalusinasi melihat bayangan anaknya. Dokter lalu menjelaskan bahwa gejala tersebut adalah efek samping dari uji coba eksperimen. Don't make me regret this. Singkat cerita, karena hidupnya dibatasi oleh waktu, Travis mulai mengucapkan salam perpisahan kepada ayah mertuanya karena tidak bisa kembali untuk menghabiskan waktu bersama. I'm in a bad way, Frank. Bad like what? Oh, I don't think I do have a soul. Setelah berpamitan, Travis pergi menemui Lin untuk membantu menghancurkan kelompok Red Mountain. Pada saat yang sama, kita juga diperlihatkan Keith yang sedang memberikan penjelasan kepada anggota Dewan Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sana, dia membongkar rahasia kebusukan Red Mountain yang menggunakan mayat sebagai senjata. Ternyata, sebelum eksperimen dilakukan pada Travis, mereka telah membunuh sebanyak 70 warga sipil di Afrika Selatan. Semua itu dilakukan demi menjadikan mereka kelinci percobaan untuk menyempurnakan teknologi kebangkitan manusia. Yang paling kejam, setiap mayat yang gagal dibangkitkan akan langsung dibakar secara massal untuk menghilangkan jejak pembunuhan. Turns out they've been medically fucking experimented on. Namun, ketika Keith hendak melanjutkan ceritanya, tiba-tiba dia dan beberapa anggota Interpol ditembak satu persatu. Pelakunya adalah Jim yang telah membidik mereka dari kejauhan. Setelah berhasil membunuh beberapa agen pemerintah, dia mulai memerintahkan anak buahnya untuk langsung menyerbu markas. Tentu saja, hal ini membuat Lin dan timnya kewalahan. Ditambah lagi, mereka harus melindungi Keith dari upaya pembunuhan oleh pasukan Red Mountain. Ketika keadaan mulai terdesak, untungnya Travis datang menyelamatkan dan segera membawa Lin serta Keith keluar dari gedung. Not ever point a gun at me again. Namun,
Ketika mereka hendak menuju tempat persembunyian, Keith tiba-tiba tertembak oleh sniper dari Jim. Singkat cerita, setelah berhasil lolos dari pengejaran pasukan, Keith yang kehilangan banyak darah mulai perlahan tak sadarkan diri. Sebelum meninggal, dia sempat menyerahkan sebuah memori yang berisi rekaman kebusukan kelompok Red Mountain. Dalam memori tersebut, Keith secara diam-diam telah menyimpan beberapa video kejam yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Sementara itu, Jim yang baru menyadari bahwa memori tersebut telah hilang, yakin bahwa Lynn pasti membawanya. Oleh karena itu, dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk menculik Christopher. Mereka berencana menggunakannya untuk mendapatkan kembali memori tersebut. Dan benar saja, tak lama kemudian, Jim tiba-tiba menghubungi mereka dan mengatakan bahwa anak buahnya telah berhasil menculik Christopher. Dia berjanji akan melepaskan anak itu jika memori tersebut dikembalikan dan nyawa anak itu bisa diselamatkan tanpa cedera. Mendengar bahwa anaknya telah diculik, Lynn langsung syok dan ketakutan. Sampai Travis mulai menenangkannya dan berjanji akan membantu menyelamatkan Christopher, meskipun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Agar menghemat waktu, Travis mulai mengajak Lynn ke markas rahasia untuk mengambil senjata yang akan mereka gunakan melawan anggota Red Mountain. They're very good. We're gonna have to get creative. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke markas seorang pemimpin gangster Afrika bernama Amahle untuk meminta bantuan mereka menghancurkan kelompok tersebut. Awalnya, Amahle menolak karena dari sudut pandangnya, Red Mountain adalah kelompok amal yang sering menyumbang uang dan fasilitas kesehatan. Namun, Travis tiba-tiba menunjukkan beberapa bukti bahwa Wetzler dan anak buahnya ternyata telah menjadikan warga Afrika sebagai kelinci percobaan. Untuk menutupi kebusukannya, dia sengaja bersikap ramah dengan warga desa agar kelompoknya tidak dicurigai ketika puluhan warga Afrika menghilang. Padahal, mereka telah diculik dan dijadikan tumbal oleh Wetzler. Mendengar fakta ini, Amahle yang marah karena baru mengetahui kebenarannya akhirnya bersedia membantu Travis menghancurkan kelompok Red Mountain, terutama membalas dendam kepada Wetzler yang telah membuat rakyat Afrika menderita. Singkat cerita, beberapa anggota Red Mountain tiba di Afrika bersama anak Lynn, Christopher. Secara bersamaan, Travis dan Lynn menghadang mobil tersebut. Well, that's very generous offer. $1 in this bag here I'd like to give you in exchange. Saat proses pertukaran, warga lokal tiba-tiba muncul dan mulai bersiap menghabisi anggota Red Mountain. Atas perintah Amahle, warga yang siap mati mulai menyerang anggota kelompok tersebut, hingga beberapa yang ketakutan langsung melarikan diri sambil membawa Christopher. Salah satu warga membawa peluncur roket dan menembakkan ke salah satu mobil. Travis yang melihat ini langsung bergegas mengejar. Akhirnya, Christopher berhasil diselamatkan. Tepat setelah menyelamatkan Christopher, Travis yang menyadari bahwa hidupnya hanya tersisa 30 menit mulai berpamitan kepada Lynn. I still have some work to do. And you need to get that testimony to the authorities. Goodbye. Saat itu, Travis berencana untuk masuk ke markas Red Mountain dengan mengancam salah satu anggota yang ditangkap dan memerintahkannya untuk menelepon markas dan pura-pura bahwa misinya gagal. Passenger secure. Approaching Eastgate now. Setelah berhasil membunuh beberapa penjaga, Wetzler yang melihat hal ini langsung memerintahkan Jim untuk menghentikan Travis yang sedang mengamuk. Karena Jim telah menemukan alamat tempat tinggal Frank, dia langsung mengancam Travis bahwa jika dia tidak menyerah, maka Frank dipastikan akan kehilangan nyawanya. Namun, Travis yang tidak takut dengan ancaman tersebut, menolak menyerah dan justru semakin mengamuk dengan mulai mengendarai mobil menuju markas dan langsung menabrakkan mobilnya ke gedung tersebut. Saat itu,
Seluruh anggota Red Mountain langsung turun dan mulai memastikan apakah Travis benar-benar sudah mati. Namun, setelah dicek, mereka tidak menemukan Travis, melainkan menemukan beberapa bom di dalam mobil. Sementara itu, Frank yang mengetahui kedatangan dua anggota Red Mountain langsung bersiap dengan senapan. Begitu mereka masuk, Frank berhasil membunuh semua musuh tanpa sisa. Begitu pula dengan Lin yang telah tiba di gedung PBB untuk menyerahkan bukti rekaman kebusukan kelompok Red Mountain. Kembali ke Travis, yang berhasil menyelamatkan diri dari ledakan. Karena kesal, Wetzler mulai mengadakan sayembara dan akan memberikan hadiah $1 juta kepada siapapun yang berhasil membunuh Travis. $1 million to the man who kills Conrad. Dengan bayaran yang cukup tinggi, semua anggota mulai bersemangat untuk membunuh Travis, yang akhirnya menyebabkan baku tembak. Travis mulai menunjukkan sikap brutal dengan membantai musuh yang terus berdatangan satu persatu. Aksi pertempuran hanya menyisakan Wetzler dan Jim. Secara bersamaan, Travis langsung mengacungkan pistol sambil memberikan dua pilihan kepada Wetzler, mati di tangan Travis atau segera bertobat. Namun, tiba-tiba, plot twist akhirnya terungkap, di mana orang yang telah membunuh anak dan istri Travis ternyata adalah Jim yang diperintahkan oleh Wetzler. Alasan Wetzler melakukan ini karena kesal pada Travis yang terus menolak bergabung dengan organisasi Red Mountain. Sedangkan Jim beralasan bahwa ia terpaksa melakukan hal ini karena takut bosnya akan membunuh keluarganya. Oleh karena itu, Jim terpaksa melakukan kekejaman ini terhadap keluarga Travis demi melindungi istri dan anak-anaknya. Travis yang mengetahui siapa pembunuh keluarganya langsung bersiap untuk membunuh Wetzler. Namun, karena lukanya sangat parah, dia tidak lagi cukup kuat untuk melakukannya. Akhirnya, Jim yang merasa bersalah karena telah membunuh keluarga temannya memutuskan untuk membunuh Wetzler. Drop your fucking weapon! Namun, dia harus dibunuh oleh anggota Interpol. Di akhir film, Travis yang hanya memiliki beberapa detik terakhir, tiba-tiba mulai mengingat momen-momen bersama keluarganya dan merasa bersalah karena gagal menjaga mereka.